Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita coba mulai sekarang saja ya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Bapak Ibu semuanya. Sore, Pak. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, nah, ya, bertemu kembali dengan saya. Ya, kita semua bisa bertemu kembali, berjumpa kembali secara virtual dalam kegiatan tutorial webinar ini. Nah, kebetulan untuk pekan ini atau sesi ini kita memasuki tutorial web ketiga. Seharusnya dilaksanakan pekan lalu, tapi karena ada beberapa kendala ya, terlebih Bapak Ibu pun ada kesibukan to web lain di hari Kamisnya ya, jadi kita laksanakan hari ini. Nah, untuk bahasanya hari ini kita akan mendalami lebih lanjut mengenai karya ilmiahnya. Namun setelah itu kita juga akan membahas mengenai tugas 3 yang telah Bapak Ibu kerjakan, yang telah Bapak Ibu kumpulkan di e-learning. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengerjakan tugas 3-nya, nanti bisa menyusul. Lalu untuk tugas 3 ini menjadi referensi utama atau bahan utama yang nantinya akan Bapak Ibu perbaiki di tugas keempat. Jadi setiap perbaikan yang kita bahas di tugas ketiga ini nantinya bisa Bapak Ibu ubah, bisa Bapak Ibu segera kerjakan untuk tugas 4. Namun tugas 4 ini memang durasinya masih lama ya, sampai tanggal 25 Juni. Nah, tapi karena kita ada tuntutan untuk melaksanakan tutorial web keempat, jadi diharapkan Selasa pekan depan atau 2 pekan yang akan datang, sekitar tanggal berapa ya, 7 atau 6, tanggal 6 Juni ya, kita melaksanakan web kedua, maksudnya web keempat yang terakhir. Nah, dan itu pun bahasanya mengenai karya ilmiah atau tugas keempat yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, untuk hari ini kita akan sedikit mengulas ulang mengenai ketentuan-ketentuan yang nantinya akan kita gunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah. Setelah saya cek tugas 3 yang Bapak Ibu kerjakan, ada beberapa yang sudah sesuai dengan ketentuannya, baik itu berupa format penulisannya, kemudian di bagian misalnya di bagian pengutipan referensinya, di bagian penulisan daftar pustakanya, dan ada beberapa yang masih perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya pernah kita bahas. Ya, saya coba share screen. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Nah, ya, mohon maaf, di saya terkendala sinyal, jadinya agak sedikit delay ya Bapak Ibu. Ya, kita coba di sini saja ya. Nah, ini ketentuan karya ilmiah yang nantinya akan kita gunakan. Untuk struktur atau sistematikanya, kita buat seperti ini. Ada bagian judul, kemudian ada identitas penulis, lalu ada abstrak. Kita gunakan abstrak yang dalam bahasa Indonesia saja. Kemudian bagian pendahuluan. Pendahuluan ini kita buat satu bagian utuh.
yang mana nanti isinya itu adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu ada juga tujuan dan beberapa kerangka pemikiran, atau kerangka pemikirannya ini bisa kita maksudnya ada beberapa tinjauan pustaka yang kita masukkan ke dalam pendahuluan. Kemudian untuk bagian metodenya itu bisa kita anggap sebagai prosedur dari penelitiannya, ataupun pada metode ini bisa memuat kerangka pemikiran. Lalu ada bagian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, terakhir referensi. Nah, sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya, referensinya ini kita buat minimalnya itu 5 dari buku dan 5 dari jurnal. Nah, ini rinciannya. Untuk judul artikelnya, di sini judulnya itu harus memberikan gambaran menyeluruh terhadap sebuah artikel sekaligus berperan sebagai daya tarik bagi pembaca. Nah, melalui judulnya ini, pembaca akan tahu apa yang diharapkan dari sebuah artikel ilmiah, khususnya artikel yang telah Bapak Ibu tulis sebagai tugas keempat nanti. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat judulnya. Nah, sebaiknya judul ini dibuat secara spesifik, kemudian ini ketentuannya ya 3 sampai maksimalnya 20 kata. Namun jika memang beberapa kata yang terdapat dalam judul itu esensial atau memang kondisinya penting dan tidak bisa dihilangkan, jadi saya rasa mungkin dibuat maksimal 25 kata pun harusnya tidak masalah. Nah, kemudian jika ada anak judul, misalnya suatu penegasan atau suatu metode yang digunakan, ini tidak mengulang kata dalam judulnya. Nah, kemudian huruf pertama pada setiap kata itu dan subjudulnya menggunakan huruf kapital, kecuali untuk kata depan dan kata gabung. Nah, ini contoh kata gabung yang tidak memakai huruf kapital di awal katanya, misalnya ada dan, atau, pada, dan kata-kata yang lainnya. Nah, kemudian judulnya ini posisinya center, dibuat bold atau tebal, ukurannya 12 poin, dan fontnya itu Times New Roman. Ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk identitas penulisnya, di sini Bapak Ibu kebanyakan menggunakan hasil PTK-nya ya. Jadi untuk dosen dari PTK-nya itu harus dicantumkan juga. Kemudian selain itu identitas tutor itu dicantumkan juga pada identitas penulisnya. Urutannya nama pertama itu Bapak Ibu sebagai penulis, kemudian nama keduanya adalah dosen PTK, dan nama ketiganya tutor karya atau karya ilmiahnya. Nah, untuk penulisannya bisa dibuat seperti ini, dibuat nama kemudian diikuti emailnya, ataupun bisa dibuat seperti mendatar, satu baris itu bagian kirinya nama pertama, di bagian tengah nama kedua, di bagian ketiga di bagian paling kanan maksudnya itu nama terakhir, nama ketiganya. Kemudian emailnya itu bisa dibuat semua penulis atau salah satunya saja, misalnya email dari Bapak Ibu yang bertindak sebagai penulis pertama. Kemudian tidak lupa institusi tempat Bapak Ibu melaksanakan atau menyusun karya ilmiah ini. Dalam hal ini Bapak Ibu berperan sebagai mahasiswa, jadi ditentukan saja prodinya, kemudian fakultasnya, lalu di ujungnya universitas terbuka. Begitupun dengan dosen PTK dan tutor karyanya, dicantumkan saja sebagai afiliasinya universitas terbuka. Nah, kemudian untuk abstraknya, nah ini kita buat dalam bahasa Indonesia saja, tidak perlu buat abstrak dalam bahasa Inggris. Dan banyaknya itu, bentuknya ini dibuat dalam satu paragraf. Dan satu paragrafnya ini terdiri atas 150 sampai 250 kata. Namun dalam beberapa kondisi, saya pernah menemui juga abstraknya itu hingga maksimal 300 kata. Sehingga untuk abstrak yang Bapak Ibu tulis lebih dari 300 kata itu nanti bisa dikurangi saja. Bagian yang kurang relevan bisa dihapus. Nah, kemudian komponen abstraknya itu membuat deskripsi singkat mengenai masalah yang Bapak Ibu angkat. Kemudian subjek penulisannya, lalu metode yang digunakan, biasanya itu tercantum dalam judul juga ya.
Lalu prosedur pengumpulan datanya, misalnya dalam hal ini Bapak Ibu menggunakan siklus 1 dan siklus 2 dalam PTK-nya. Kemudian ada deskripsi instrumen yang digunakan, ada juga sampel atau informan. Kemudian teknik analisis yang Bapak Ibu gunakan. Dan di bagian akhir ada hasil temuan yang Bapak Ibu gunakan dari hasil penelitiannya. Juga dapat membuat simpulan dan saran atas penelitian yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, lalu ada kata kuncinya. Nah, saya cek semua abstraknya yang telah Bapak Ibu kerjakan sudah memuat kata kunci, namun ada beberapa perbaikan. Nah, kata kunci ini memuat kata-kata yang merupakan konsep pokok yang dibahas dalam artikel yang Bapak Ibu tulis. Dan penyusunannya atau penulisannya itu dibuat alfabetis dari kata yang berawalan A hingga ke kata yang awalnya Z seperti itu. Nah, kemudian banyaknya itu antara 3 sampai 6 kata. Normalnya kebanyakan di artikel-artikel ilmiah khusus untuk scientific ya, untuk ranah ilmu alam itu kebanyakan dibuat sama, yaitu 5 kata kunci. Tapi untuk artikel ini ada pilihannya antara 5 sampai 6 kata. Nah, ini contoh penulisannya, ini ada abstraknya, seperti ini dibuat satu bagian utuh, tidak ada bagian yang menjorok ke dalam. Untuk awal paragrafnya ini dibuat rata juga, rata kiri kanan. Kemudian, nah ini saya rasa ada beberapa perbaikan ya untuk istilah asing seperti virtual reality ini, baiknya kita menggunakan font italic atau dibuat miring. Kemudian kata kuncinya seperti ini. Nah ini kata kuncinya pun saya rasa belum alfabetis ya, jadi masih perlu diperbaiki juga. Nah, abstraknya tidak perlu kita buat. Lalu bagian pendahuluannya, nah ini ya, bagian pendahuluan ini berisi penjelasan tentang masalah yang Bapak Ibu teliti. Bisa dibilang latar belakangnya seperti apa, kemudian permasalahannya apa, rumusannya seperti apa, kemudian di sana pun diharapkan ada data empiris dan kajian pustaka yang mendukung masalah. Misalnya Bapak Ibu meneliti mengenai minat belajar peserta didik atau minat belajar siswa, mengenai salah satu mata pelajaran, sebutlah mata pelajaran IPA. Nah, mata pelajaran IPA ini kan ada cukup banyak babnya ya, misalnya tentang gerak. Nah, Bapak Ibu diharapkan dapat menyajikan satu referensi atau data empiris yang menyatakan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA, khususnya dalam bidang gerak, bab gerak itu ternyata masih kurang, sehingga perlu adanya peningkatan atau adanya perbaikan sistem pembelajarannya. Kemudian di bagian akhir, disertakan juga tujuan penelitiannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih menyisipkan manfaat dari penelitian itu nanti bisa dihapus saja. Nah, lalu selain dari kajian pustaka dan penelitian yang ada di pendahuluan, kita maju ke bab berikutnya. Dan untuk babnya ini tidak perlu diberi awalan bab 1, bab 2 seperti itu ya, tinggal diberi judul saja. Misalnya pendahuluan, kemudian metode. Nah, bagian metodenya ini menjelaskan jenis metode yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitiannya. Kemudian baiknya Bapak Ibu juga menyertakan alasannya kenapa metode yang dipilih itu adalah metode tersebut. Lalu di sini diminta juga untuk mencantumkan sumber informasinya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan metode penelitian yang digagas khusus maksudnya metode khusus untuk PTK yang terdapat dalam buku referensi. Maka referensinya pun dicantumkan juga dalam metodenya, artinya dibuat sitasi atau penulisan kutipannya seperti itu. Kemudian ada instrumen yang Bapak Ibu gunakan, misalnya untuk instrumen asesmen atau penilaian baik itu kognitif, afektif, atau psikomotoriknya. Lalu prosedur pengumpulan datanya, dan ini biasanya dalam bentuk siklus ya. Siklus pertama ada bagian apa saja hingga di bagian akhir ke tahap refleksinya. Kemudian untuk metode analisis datanya. Ini baiknya dicantumkan juga dalam metode penelitiannya atau untuk judul bagian metodenya. Kemudian pada hasil dari pembahasan, ini isinya sesuai apa yang Bapak Ibu dapat ya. Hasil pemaparan dari hasil penelitian sesuai analisis yang telah Bapak Ibu lakukan. Dan hal ini pun didukung dengan sajian ilustrasi berupa tabel atau grafik, agar nanti data yang Bapak Ibu peroleh itu dapat tersampaikan secara efisien kepada para pembaca. Nah,
Untuk data yang disajikan dalam tabel dan grafik ini tidak perlu Bapak Ibu narasikan lagi, tapi hanya perlu Bapak Ibu sampaikan misal simpulannya. Katakanlah ada satu tabel mengenai perolehan nilai yang didapat oleh peserta didik setelah siklus pertama atau setelah penerapan metode yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ternyata di sana secara matematis itu ada peningkatan sebesar 58% atau bahkan misal sampai 75%. Nah, maka yang Bapak Ibu sampaikan dalam narasinya itu tidak perlu semua data yang ada dalam tabel, tapi simpulannya saja atau temuan yang terdapat dalam tabelnya itu. Nah, lalu di bagian pembahasannya, itu isinya adalah analisis dan sintesis temuan temuan kajian yang dikaitkan dengan teori-teori atau penelitian terdahulu. Jadi seperti yang sempat saya sampaikan di web sebelumnya, di bagian pembahasan pun Bapak Ibu boleh mencantumkan referensi atau sejumlah teori yang mendukung terhadap temuan yang Bapak Ibu peroleh. Misalnya dalam satu teori menyatakan bahwa dengan adanya pendekatan problem based learning, peserta didik atau siswa ini jadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, contoh aktifnya itu misalnya Bapak Ibu temukan bahwa siswanya lebih sering bertanya kepada guru, kemudian siswanya lebih sering berdiskusi dengan teman sekelasnya. Nah, itu pastinya ada dalam teori-teori yang mencakup tentang problem based learning. Jadi bisa Bapak Ibu cantumkan juga sumber referensinya untuk memperkuat temuan yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan atau pada penelitiannya. Nah, kemudian analisis yang Bapak Ibu lakukan terhadap hasilnya itu dibuat sedalam mungkin, dan sintesisnya itu dibuat lebih penting ya, atau disajikan dengan menekankan bahwa pentingnya hasil sintesis tersebut, karena hal tersebut dapat menjadi indikasi pemahaman penulis dalam memahami permasalahan. Nah, hasil temuan yang Bapak Ibu dapat di lapangan setelah penelitian itu disajikan, kemudian disampaikan dengan sebaik mungkin, karena itu menjadi salah satu indikator atau penentu bahwa Bapak Ibu telah memahami apa yang Bapak Ibu kerjakan, hasilnya seperti apa, kemudian apakah hal tersebut sesuai dengan tema atau tujuan utama yang telah Bapak Ibu tentukan di awal. Nah, kemudian hal tersebut juga dapat menjadi penentu bahwa Bapak Ibu telah memahami permasalahan dan ada kaitannya dengan konteks dan lingkup kajian yang lebih luas. Artinya tidak hanya dalam karakter siswanya saja, tapi misal ada faktor-faktor lain yang mendukung terhadap temuan yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan. Lalu untuk kesimpulan dan sarannya, ini adalah sintesis hasil kajian. Dalam penyusunan simpulan, Bapak Ibu dapat mengaitkan kembali dengan rumusan masalah yang ditulis di bagian pendahuluan artikel. Nah, seperti yang sebelumnya ya, untuk rumusan masalahnya ini tidak perlu dibuat subbab rumusan masalah, kemudian di bagian bawahnya itu Bapak Ibu sertakan kalimat rumusannya seperti apa, tidak perlu, tapi dicantumkan dalam satu paragraf saja. Nah, kemudian pada dasarnya simpulan ini adalah jawaban terhadap tujuan Bapak Ibu menulis artikel ini. Simpulan ini bersifat naratif dan menghindari penggunaan angka-angka yang ditulis pada bagian hasil dan pembahasan. Jadi, ibaratnya Bapak Ibu menemukan data yang menunjukkan secara kuantitatif ada pada hasil dan pembahasan. Hal tersebut cukup disampaikan sekali saja di bagian kesimpulannya, jadi tidak perlu diulang-ulang. Kemudian tidak ada referensi yang dirujuk khusus untuk bagian simpulan ini. Nah, kemudian pada bagian sarannya ini lebih baik disampaikan secara spesifik sesuai dengan hasil analisis yang dibahas pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, kemudian sarannya ini lebih baik bersifat operasional, jelas kepada siapa atau kepada institusi mana saran tersebut ditujukan, atau ibaratnya kepada sasarannya. Dan spesifik apa yang disarankan. Misalnya, Bapak Ibu menyarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang lain. Selain dari problem-based learning, misalnya menggunakan discovery learning, atau misalnya menggunakan inquiry terbimbing. Dan lalu, bagaimana saran itu dijalankan. Ini meliputi metode dan strateginya. Nah, lalu untuk referensinya, ini seperti yang sebelumnya pernah kita bahas di web kedua. Referensinya ini kita menggunakan APA style,
atau American Psychological Association, yang mana konteks atau tata cara penulisannya ini sudah sebagian saya cek di tugas yang Bapak Ibu kerjakan itu sudah sesuai ya. Hanya mungkin di beberapa bagian, khususnya dalam penulisan tahun itu masih ada beberapa yang belum memakai tanda kurung. Nah, jadi itu tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk syarat jumlah referensinya, seperti yang telah saya sampaikan di awal, minimalnya 5 jurnal dan 5 buku. Nah, adapun untuk tahun terbitnya, saya rasa untuk saat ini tidak perlu dibatasi. Namun, jika Bapak Ibu dapat menemukan buku atau jurnal yang terbit 5 tahun terakhir, itu akan lebih bagus. Nah, itu gambaran besarnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasa tugas 3-nya masih belum sesuai dengan format ini, bisa nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan format yang kita bahas di sini, lalu bisa Bapak Ibu kumpulkan ke tugas 4. Nah, untuk tugas 4-nya, durasinya masih lama, sampai 25 Juni, jadi sekitar 1 bulan yang akan datang. Namun, dalam tugas 4 ini saya tegaskan kembali, nantinya ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu. Nah, misalnya, ya. Oke, untuk tugas 4 ini saya ambil data salah satu mahasiswa. Ya, mohon maaf. Untuk tugas 4 itu intinya nanti Bapak Ibu bisa menemukan bahwa ada tingkat kemiripan dari artikel yang telah Bapak Ibu buat dengan referensi yang tersedia di database. Nah, nanti di bagian akhir kita coba menganalisis bagaimana contoh tugas 4 yang akan Bapak Ibu alami nantinya. Untuk sekarang kita coba lanjut ke pembahasan artikel ilmiah atau tugas 3 yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, untuk itu adakah Bapak Ibu yang bersedia dibahas terlebih dahulu atau saya tunjuk saja seperti itu? Ya, adakah Bapak Ibu yang bersedia menjadi volunteer? Baik, jika tidak ada, saya buat sesuai yang ada di sini saja ya. Untuk Ibu Wasaria, apakah hadir? Mungkin belum bergabung ya. Oke, untuk itu kita coba cek untuk tugas 3-nya Bu Anita. Ya, Bu. Ya Bu, ini sedikit saya sajikan. Jadi untuk beberapa masukannya, ini bisa dibuat untuk formatnya. Kebetulan tadi saya saya melakukan review ini belum mengecek kembali ketentuan karya ilmiahnya. Nah, kemudian untuk dalam judul ini saya rasa sudah cukup baik ya Ibu. Paling nanti dibuat center, saya rasa ini masih ada beberapa bagian yang harusnya bisa diperbaiki. Seperti untuk ini kan masih dalam bentuk kapital semua. Jadi nanti ada beberapa, maksudnya kapitalnya itu khusus untuk di huruf pertama pada setiap kata. Nah, kemudian untuk penulisan identitas penulis artikelnya ini bisa Ibu buat seperti ini. Kemudian emailnya itu di sebelah namanya,
ataupun bisa Ibu buat dalam bentuk sebaris. Nah, kemudian di sini kan Ibu masih mencantumkan statusnya sebagai mahasiswa, dosen, atau tutor, ini tidak perlu. Yang penting instansinya saja. Ada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas Terbuka, seperti itu. Nah, lalu untuk abstraknya, ini masih ada bagian yang menjorok ke dalam atau dibuat seperti alinea, ini tidak perlu, jadi nanti dibuat letak kiri kanan. Lalu untuk kata kuncinya pun dibuat alfabetis dalam penulisannya. Itu dibuat ya sesuai abjad ya dari A sampai Z tadi. Nah, kemudian untuk bagian konten sebetulnya saya tidak begitu mempermasalahkan ya, tapi ada beberapa kebahasaan, misalnya dalam penggunaan kata dikarenakan, ini saya masih kurang terbiasa. Untuk teks non formal saya rasa masih diperbolehkan ya menggunakan dikarenakan, tapi untuk teks formal dikarenakan itu saya rasa bukan bagian kata yang baku, karena untuk penggunaan imbuhan di kan ini adalah suatu bentuk pasif ya dari suatu bentuk aktif kan, seperti mendapatkan, didapatkan, seperti itu. Nah, adapun untuk dikarenakan ini saya rasa tidak ada padanannya mengarenakan seperti itu ya. Jadi bisa diubah saja dengan menggunakan disebabkan. Nah, kemudian sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya mengenai bagian pendahuluan itu, ada baiknya beberapa teori atau pustaka terkait itu disampaikan di bagian pendahuluan, baik itu penelitian yang melatar belakangi ataupun data-data rujukan yang menjadi alasan utama Bapak Ibu melaksanakan atau melakukan penelitian ini. Jadi ada baiknya setiap paragraf di bagian pendahuluan itu ada referensinya. Misalnya Bapak Ibu membahas mengenai kendala belajar siswa untuk mata pelajaran matematika. Nah, itu kan pasti ada sumber referensi utamanya. Misalnya disebutkan dalam buku atau jurnal siapa, yaitu bisa Bapak Ibu kutip. Nah, seperti ini ya. Salah satunya seperti ini. Kemudian untuk kutipan langsung tidak langsung itu saya rasa pernah kita bahas. Untuk kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan halamannya. Jadi hanya penulis dan tahun terbitnya saja. Nah, ya ini lebih baik pakai referensi saja. Nah, kemudian untuk metodenya, nah ini baiknya pun ada referensi ya. Jadi nanti metode yang Bapak Ibu gunakan ini, misalnya metode penelitian tindakan kelas. Nah, itu kan biasanya termuat dalam buku atau modul, salah satunya yang disediakan UT. Jadi bisa dicantumkan juga referensinya. Nah, kemudian untuk penulisan ini ya, di mana itu biasanya kita pisah di mana, karena itu di sana menandakan kata hubung, menandakan preposisi sebagai penunjuk tempat. Nah, kemudian untuk bagian lainnya saya rasa masih bisa mengikuti format yang ada. Nah, bagian hasil dan pembahasan ini dibagi menjadi siklus 1 dan siklus 2. Nah, untuk beberapa penulisan atau typo-typonya nanti bisa diperbaiki saja Ibu. Misalnya antara angka dan persen itu kan harusnya tidak ada spasi, tapi ini masih ada spasi. Dan ini hanya satu dari sekian banyak yang lainnya. Yang lain, maksudnya hanya satu yang salahnya, yang lainnya sudah sesuai. Nah, kemudian untuk judul gambar atau judul grafik ini bisa disesuaikan dengan referensi, maksudnya dengan pedoman yang sebenarnya pernah kita bahas juga. Nah, nanti di sini di bagian kiri atas itu ada judulnya, misalnya gambar 1, lalu judulnya apa. Nah, kemudian ini ya dari narasi tadi tidak perlu dijelaskan secara detail, hanya bagian pentingnya saja. Atau misalnya bagian simpulan dari grafik yang telah Ibu sajikan di atas. Nah, kemudian untuk bagian simpulan dan saran ini tidak perlu dibuat simpulan B, saran tidak perlu ya, hanya judulnya saja. Misalnya simpulannya, lalu teksnya seperti apa, kemudian bagian sarannya, nah ini sudah spesifik ya bagi guru, kemudian bagi siswa. Nah, adapun untuk penulisan daftar pustaka, ini tinggal diberi tanda kurung untuk tahunnya saja. Kemudian ada hyperlink seperti ini, saya rasa itu dapat memudahkan bagi para pembaca menemukan referensi yang Ibu gunakan ya. Kemudian untuk jumlahnya ini masih kurang, tidak sesuai dengan yang kita sepakati di awal.
Memang itu tuntutan dari pihak UT-nya ya Bapak Ibu, tapi mohon dicoba saja minimalnya 5 buku dan 5 jurnal. Jadi untuk ulasan atau umpan balik tugas 3-nya saya rasa untuk Ibu Anita cukup sekian. Jadi nanti di tugas 4-nya khususnya yang ada di sini bisa diperbaiki, dan selebihnya jika Ibu ingin menambahkan beberapa kontennya itu dipersilahkan ya. Karena minimal untuk jumlah halamannya itu antara 10 sampai 20 halaman. Nah, dari saya sekian Ibu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ingin Ibu tanyakan. Iya Pak, mau tanya ke Pak, misalkan kita mau ambil suatu teori, tapi teori itu adanya di jurnalnya punyanya si X gitu, itu bisakah kita ambil teorinya itu ya Pak ya? Boleh Jadi Bu? teori itu bukan di buku, tapi di jurnalnya orang begitu Pak? Ya, boleh Bu. Nah, paling nanti pengutipannya itu misalnya di jurnalnya si X itu kan dia mengutip teorinya tersebut dari bukunya. Jadi Iya, paling nanti untuk penulisan referensinya atau penulisan citasinya itu misalnya um, teori yang diungkapkan siapa di dalam jurnalnya siapa, seperti itu. Untuk penulisan apa namanya, kutipan dalam kutipan itu nanti kita bisa cek lagi formatnya seperti apa. Jadi tidak perlu kita mengutip dari sumbernya langsung, kita ambil dari jurnal atau tulisan milik orang lain pun tidak masalah, Bu. iya. Oke, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi Ibu, saya rasa, atau dicukupkan saja? Iya cukup Pak, sudah Ya, Pak. ya, terima kasih Bu Anita. Iya, Lanjut, saya coba Bu Wasariah belum bergabung ya. Ibu Dewa sudah siap Ibu? Nah, Selamat sore, ini Bapak. ya sore Ibu. Kita coba bahas mengenai tugas 3-nya ya Ibu. Baik, Bapak. Nah, untuk draft karya ilmiahnya ini tidak perlu lagi memakai cover ya Ibu. Jadi bisa langsung ke bagian judulnya seperti yang telah kita bahas di format umumnya. Nah, kemudian untuk judul saya rasa nanti ada beberapa bagian yang masih bisa dikurangi sehingga ya maksimalnya 25 kata harusnya cukup ya Ibu. Jadi nanti kita ubah diksinya saja, kita ubah beberapa bagian yang sekiranya bisa direduksi atau diganti dengan sinonimnya, sehingga ya jumlah katanya itu tidak terlalu banyak. Kemudian untuk penulisan identitas saya rasa sudah sesuai. Lalu untuk abstrak, nah ini sama dengan Ibu Anita tadi ya, di bagian awalnya itu tidak perlu menjorok ke dalam, tapi dibuat rata kiri kanan saja. Nah, kemudian ini saya buat tidak perlu. Maksudnya ini abstraknya, kata kuncinya dibuat alfabetis, lalu abstrak dalam bahasa Inggrisnya tidak perlu dibuat. Baik, Bapak. Ya, jadi nanti untuk abstraknya bisa dihapus saja. Kemudian bagian pendahuluannya sama dengan Ibu Anita tadi, baiknya setiap paragrafnya itu memuat referensinya. Jadi pasti dari masalah yang Ibu temui itu pernah disampaikan oleh peneliti sebelumnya atau penulis yang ada dalam buku atau dalam artikel ilmiahnya. Memang itu agak sedikit merepotkan, tapi kita mencoba untuk bersikap sebagaimana penulis secara saintifik ya, seperti itu Ibu. Jadi untuk setiap paragraf itu idealnya ada sumber referensinya. Kecuali memang yang telah Ibu laksanakan secara ibaratnya penelitian pendahuluannya ya, yang telah Ibu laksanakan secara mandiri itu tidak perlu referensinya. Tapi kalaupun memang ada penelitian yang telah dikerjakan mungkin sesama guru di tempat Ibu mengajar, itu boleh juga dicantumkan, meskipun dalam bentuk skripsi yang tidak diterbitkan, seperti itu Bu. Nah, lalu untuk bagian ini, ini dalam penulisannya Ibu ya. Jadi titiknya itu di bagian akhir setelah sumber referensinya.
Mungkin ini tergolong typo saja ya Ibu. Karena untuk yang bagian bawahnya saya rasa tidak ada ya bisa disesuaikan. Nah, ini juga sama ya. Jadi untuk mengakhiri kalimatnya itu setelah tanda kurung dari referensi yang dikutip, bukan sesudahnya. Nah, lalu untuk metodenya, nah ini untuk metode bisa dibuat per subbab seperti ini, saya rasa tidak masalah, tapi untuk bagian pendahuluan, itu kita buat satu bagian utuh saja. Nah, ini saya rasa sudah bagus ya, ada referensinya, ada ya sumber yang Ibu rujuk. Kemudian pada bagian hasil dan pembahasan, nah ini saya minta sebaiknya dibuat konsisten saja dalam penulisan desimal itu kita menggunakan koma atau titik, karena kan titik itu biasanya digunakan dalam penulisan bahasa Inggris ya. Untuk bahasa Indonesia kita gunakan koma. Nah, lalu, nah untuk judul tabelnya ini bisa diperbaiki juga, maksudnya disesuaikan dengan formatnya. Meskipun ini Ibu, saya rasa Ibu masih langsung kopas dari laporan PTK-nya Ibu. Itu memang kemudahan kita dalam menyusun karya ilmiah ini, tapi nanti bisa diedit saja. Tabel 1, lalu misal di bagian bawah judulnya seperti itu. Izin Bapak, Ya, untuk tabelnya itu langsung ke tabel 1 aja, ndak isi 4.1 seperti itu ya? nah ya Bu. Di sini kan ada 4.1 itu menandakan bab keempat, tabel pertama seperti itu ya Bu. Iya, iya Bapak. Nah, ya karena di sini kita tidak memakai bab, jadi babnya itu tidak perlu. Jadi kita langsung tulis saja tabel 1, karena ini tabel yang pertama seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kemudian untuk gambar pun, gambar atau grafik sama juga ya Ibu. Kita tidak perlu memakai nomor babnya, jadi langsung ke gambar keberapa. Misalnya ini gambar 1, misalnya grafik hasil belajar tematik seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian pembahasan, nah ini murni apa yang Bapak Ibu peroleh dibahas di sini. Oke, untuk kontennya saya belum begitu menyoroti, paling nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas keempat baru saya akan soroti juga. Nah, untuk kesimpulan dan saran, saya rasa sudah cukup sesuai. Sarannya sudah spesifik kepada siapa ditujukan. Lalu untuk daftar pustakanya, nah ini hanya bagian tahunnya saja ya, Ibu tinggal diberi kurung semua, dibuat seragam. Nah, lalu untuk ya referensi bukunya saya rasa masih kurang 1 atau 2 lagi ya Ibu. Di sini Ibu lebih banyak mengutip referensi dari artikel ilmiah, dan itu memang sangat disarankan ya. Lebih banyak artikel ilmiah yang dikutip itu lebih bagus. Namun karena syarat dari UT-nya seperti itu, jadi mau nggak mau kita minimalnya 5 buku. Seperti itu ya, Bu. Ya Pak, baik Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Ada Pak, untuk di metode di sana kan ada untuk hasil penelitian data prasiktus yang saya buat di atas tabel itu, tetap itu dicantumkan Pak, apa tabelnya saja langsung ke pembahasan? Saya bingung di sana. Di Di bawah bagian hasil penelitiannya ya, Ibu? ya, hasil dan pembahasannya. Siklus, oh iya. Oh yang Ini Pak. ya, kalau menurut saya dicantumkan pun tidak masalah Bu, karena itu kan akan menjadi data pembanding dengan apa yang Ibu dapatkan di siklus pertama dan siklus kedua, seperti itu. Baik Bapak. Ya. Ada lagi Ibu? Silakan. Ada lagi satu Pak, di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluannya itu kan saya ambil untuk di PKP bagian latar belakangnya. Ya. Di sana kan sedikit ada referensi dari gini, karena enggak banyak referensi di bab 2 yang saya isi banyak referensinya dan di latar belakangnya sedikit, berarti tinggal saya tambahin saja ya Bapak ya. Untuk latar belakangnya sebetulnya kita bisa mencantumkan referensinya juga Ibu. Misalnya yang mendasari sebentar.
Nah, misalnya untuk masalah yang Ibu ambil ini, harusnya ada beberapa penelitian lain yang mengalami masalah serupa. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam latar belakangnya. Misalnya, yang saya alami itu kendalanya ini, dan itu pun sama atau pernah dialami oleh peneliti lain. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, misalnya Ibu di sini menggunakan discovery learning. Nah, alasan Ibu menggunakan discovery learning itu kan tidak serta-merta, maksudnya ada beberapa parameter yang Ibu jadikan acuan kenapa metode pendekatan itu yang Ibu gunakan. Nah, biasanya hasil penelitian penulis yang lain itu bisa juga menjadi rujukan yang Ibu gunakan. Mengapa Ibu memilih discovery learning seperti itu? Mungkin secara pemahaman Ibu bisa dapat langsung menentukan untuk kasus seperti ini kita menggunakan pendekatan discovery, untuk kasus yang lainnya kita menggunakan problem based, untuk kasus yang lain kita menggunakan project based, seperti itu ya Ibu. Tapi untuk memperkuat pemahaman Ibu, baiknya disampaikan juga referensi yang mengutip hal yang sama. Misalnya untuk meningkatkan ini tadi Ibu ya, dalam memahami kebersamaan. Nah, dalam memahami kebersamaan itu ada beberapa peneliti lain yang menggunakan discovery learning. Nah, itu bisa menjadi penguat dari ide yang Ibu gagas. Seperti itu, Bu. Dan itu bisa masuk ke latar belakang. Kemudian untuk di bagian tinjauan pustakanya, nah itu baiknya yang Ibu cantumkan juga ke bagian pendahuluan, dan yang dicantumkannya itu yang paling relevan, yang paling sesuai dengan tema yang Ibu angkat. Misalnya tentang discovery learning-nya, itu bisa Ibu bahas juga, cantumkan di sana, di bagian pendahuluannya, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Dan untuk kata kuncinya di sana kan saya buat tidak alfabet. Kan Bapak bilang minimal 5 sampai 6 kata. Berarti model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran itu apakah saya harus isi atau tidak Bapak? Karena di sana lebih dari 6 kata saya buat. Ibu, maaf, ya saya perlu tegaskan lagi ya, maksudnya 3 sampai 6 kata itu lebih tepatnya tidak harus benar-benar satu kata, 3 kata seperti itu. Maksudnya kata kunci itu bisa berupa kata atau bisa juga frasa. Nah, kebetulan kan dalam beberapa artikel atau beberapa karya tulis, kata kuncinya itu tidak selalu kata. Misalnya frasa yang Ibu gunakan seperti di sini hasil belajar. Itu kan hasil belajar dalam bentuk frasa ya, seperti itu Bu. Nah, itu tetap terhitung satu. Kemudian pembelajaran tematik ini meskipun 2 kata, tapi kita anggap satu frasa, dan itu bisa kita anggap sebagai satu kata kunci. Jadi secara secara teks, kata kunci yang Ibu masukkan ini sebetulnya hanya 3 Bu, seperti itu. Jadi jika kita merujuk ke ketentuan sebelumnya, kata kuncinya itu kan 3 sampai 6 kata kunci, maksudnya bukan kata secara bahasa Indonesia itu adalah kata, seperti itu. Ya, maaf tadi memang penyampaian saya yang kurang begitu jelas ya Ibu. Jadi seolah-olah yang saya sampaikan itu secara denotasi itu benar-benar kata, seperti itu. Jadi sudah tidak ada masalah Bu, tinggal dibuat alfabetis saja. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, baik, saya rasa dicukupkan saja untuk Ibu Dewa. Kita coba lanjut. Ada Bapak Ibu lain yang bersedia diulas lebih dahulu? Siap, Pak. Boleh, Ibu siapa? Maaf, saya tidak terlihat. Bu Suharni, Pak. Bu Suharni ya, siap Bu. Nah, untuk Ibu Suharni, nah ini ya,
dalam ini saya cek di bagian judulnya, harusnya ini ada beberapa bagian yang masih bisa muat ya. Misalnya ini marginnya masih belum rata. Misalnya sebelah kiri ini masih sekitar 2,5 cm, kemudian di bagian kanannya ini masih terlalu lebar, Bu. Jadi misalnya ini bisa dibuat 2,5 juga. Jadi nanti misalnya seperti ini ya, dalam setelah ini ya, kata dalam ini bisa geser ke baris pertama seperti itu. Kemudian untuk penulisannya pun tadi baru kita bahas lagi ya, untuk ya, di huruf kapitalnya itu untuk kata pertama, untuk huruf pertama setiap katanya, kecuali untuk kata hubung. Nah, kemudian untuk bahasa asing biasanya kita gunakan italic ya. Nah, biasanya di sini Ibu menggunakan metode think, pair, and share. Jadi umumnya itu menggunakan bahasa Inggris khusus untuk frasa ini. Kemudian untuk yang lainnya bentuknya normal ya. Nah, Ya, Pak. lalu untuk penulisan identitas biasanya gelar itu tidak perlu dicantumkan, Ibu. Jadi hanya nama bawaan atau nama lahirnya saja. Kemudian Iya, Pak. untuk instansi sudah sesuai, email pun sudah sesuai ya. Nah, untuk email ini sebetulnya yang diprioritaskan itu memang email penulis pertama, itu email Ibu. Tapi di referensi yang tadi kita bahas itu bisa juga email semua penulisnya ya. Maksudnya email dari dosen PTK-nya ataupun juga email dari tutor karya ilmiahnya. Nah, untuk abstrak sama seperti Bu Anita dan Bu Dewa tadi, ini kita buat rata kiri kanan ya Ibu. Jadi tidak ada bagian yang menjorok ke sebelah kanan. Kemudian kita buatnya dalam satu Iya, paragraf. Pak. Jadi ini bisa digabung saja. Nah, kemudian untuk lagi-lagi untuk istilah asing kita gunakan italic ya. Nanti bisa Ibu sesuaikan untuk frasa-frasa ke selanjutnya. Nah, lalu untuk bagian kata kuncinya ini kebetulan tadi kita buat maksimalnya 6 ya Ibu. 1, 2, 3, Iya, 4. Pak. Nah, ini jadi yang kurang begitu relevan bisa Ibu kurangi saja. Nanti bisa Ibu hapuskan. Jadi ambil Iya, yang Pak. paling menonjol, yang ingin Ibu tonjolkan untuk kata kuncinya. Nah, Iya, lalu Pak. ini bisa dilanjut ya Ibu, tidak perlu dikosongkan seperti ini. Jadi nanti ini bisa dibuat ke atas bagian pendahuluannya. Kemudian tidak perlu pakai subbab lagi Bu, latar belakang ini tidak perlu, kita langsung buat paragraf pertama saja. Iya, Pak. Ya, sama juga dengan Bu Dewa dan Bu Anita tadi, baiknya setiap paragraf itu kita cantumkan referensinya, minimal satu referensi yang mendukung. Jadi untuk apa ya, misalnya masalah yang Ibu angkat itu, Ibu coba cari referensi yang terkait, yang sama mengangkat permasalahan yang Ibu alami. Kemudian untuk temuan-temuan yang Ibu dapat di lapangan, misalnya mengenai kurangnya minat siswa dalam pelajaran, itu bisa juga Ibu cantumkan, tapi akan lebih bagus lagi jika memang ada penelitian pendahuluannya atau ada referensi yang sama, misalnya dari rekan sesama guru di tempat Ibu mengajar, misalnya seperti itu. Nah, untuk identifikasi masalah pun ini disajikan dalam paragraf saja, jadi tidak perlu dibuat subbabnya. Bagian analisis juga sama, dibuat dalam satu paragraf. Kemudian ini alternatif prioritas dalam pemecahan masalah. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi bagian yang Ibu gunakan untuk menerapkan referensinya. Jadi ada referensi yang merujuk pada alternatif yang Ibu pilih, seperti itu. Harusnya ada, Bu. Kemudian rumusan masalahnya ini dibuat satu paragraf juga, tujuannya pun sama, dan untuk manfaatnya tidak perlu dicantumkan ya Ibu. Iya, Pak. Ya. Lalu untuk kajian pustakanya pun sama, ini bisa dimasukkan ke bagian pendahuluan, tapi tidak perlu semuanya. Bisa Ibu pilih yang paling sesuai, yang paling ibaratnya apa ya, yang paling penting untuk dimasukkan ke dalam karya ilmiahnya. Jadi tidak perlu semua bagian kajian pustakanya. Atau misal Ibu anggap semua bagiannya penting, nah Ibu bisa rangkum saja. Misalnya untuk hasil belajar itu, yang pentingnya bagian apa, bisa dibuat satu paragraf. Kemudian dalam membahas
Nah, misalnya dalam pembelajaran IPA yang pentingnya Ibu ambil satu paragraf juga seperti itu. Iya, Pak. Nah, ini kan metode cooperative think, pair, and share ini salah satu pustaka yang Ibu ambil. Jadi ini bisa juga dimasukkan ke dalam pendahuluan. Nah, untuk metodenya, ini saya rasa tidak ada masalah. Paling kalau ada, Ibu bisa cantumkan referensinya. Misalnya PTK-nya ini bahas tentang PTK. Ibu menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Nah, untuk metode Iya, Pak. ini kan ada dalam referensi, misalnya dalam modul UT itu bisa dicantumkan juga. Kemudian untuk bagian hasil pembahasan, nah ini paling ya ini terlalu ke dalam, jadi nanti bisa Ibu geser Iya, Pak. disamakan dengan yang bagian atasnya. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk tabel pun sama ya, ini dibuat judul, kemudian formatnya bisa disesuaikan dengan pedoman. Iya, Pak. Lalu untuk hasilnya, nah ini juga sama ya, untuk judulnya tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk tabel-tabel yang lain. Maaf Pak, itu yang Ya. bisa itu tadi yang tabelnya disuruh dihilangkan saja sama dosen PTK-nya. Jadi bisa nanti ku ganti itu Pak, dihilangkan juga. Boleh Bu, boleh. Karena kebetulan saya cek jumlah halamannya ini terlalu banyak ya Ibu, ada 33 halaman. Iya, Pak. Sementara untuk karya ilmiah itu maksimalnya di 20 halaman. Jadi Iya, Pak. yang disarankan oleh dosen PTK itu bisa diterapkan juga di karya ilmiah ini. Oke, untuk tabel juga sama ya. Nah, kemudian untuk hasil pembahasan ini yang saya dapat selama kuliah dulu, justru bagusnya itu hasilnya kita sampaikan sepadat mungkin, kemudian pembahasannya yang kita buat sebanyak mungkin, Bu. Jadi dari hasil yang Ibu sampaikan sebelum-sebelumnya, itu bisa Ibu bahas setiap aspeknya. Meskipun memang agak sedikit sulit membuat narasinya, Ibu, tapi ya nanti kita coba belajar bersama-sama membuat pembahasan yang kuantitasnya itu lebih banyak dibandingkan dari hasil yang didapat. Tapi ya kita menyesuaikan dengan kondisi juga nanti. Iya, Pak. Kemudian untuk kesimpulan, saya rasa sudah tepat. Kemudian sarannya pun ditujukan pada pihak yang spesifik. Untuk pustakanya, ini dibuat secara alfabetis ya Ibu, karena ada beberapa bagian yang masih belum tertata secara alfabetis. Lalu untuk judul dan judul jurnal itu dibuat italik seperti ini kan, Journal of Educational and Learning Studies. Nah, ini dibuat italik. Lalu untuk judulnya, misalnya ini evaluasi hasil belajar, ini juga dibuat italik seperti itu. Jadi untuk yang lainnya saya rasa sudah sesuai, tinggal diperbaiki ya dari format penulisannya saja. Silakan Ibu, barangkali ada pertanyaan. Bisa Pak di-share nanti itu Pak, yang supaya ditahu di sini letak kesalahannya Pak, yang sudah dikoreksi. Oh iya, saya lupa menyampaikan hasil koreksian ini sudah saya upload di e-learning Bapak Ibu semua. Bisa dicek di tugas 3-nya. Oh Ya, iya Pak, makasih. mudah-mudahan ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan sudah terupload semuanya ya Bapak Ibu. Iya Pak. Ya, silakan Ibu, barangkali ada pertanyaan lain. Sudah Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, kita coba lanjut. Ada Bapak Ibu lain yang bersedia dibahas terlebih dahulu? Kalau tidak ada, saya tunjuk saja ya. Kita coba dulu. Ini. Enggak, saya enggak apa-apa. Oh, boleh. Ibu siapa tadi? Maaf. Triwidiawati, Pak. Oh, Ibu Tri, ya. Ibu Tri. Sebentar, Ibu.
Ini Pak Sofyan. Nah, ini Ibu Tri ya. Nah, dari segi judul, ya tinggal penulisan huruf kapitalnya saja, Ibu, sesuai yang tadi kita bahas. Kemudian untuk identitas penulisnya bisa ditambahkan dosen PKP jika memang ini bersumber dari PKP, dan jika Ibu membuatnya terpisah dari PKP, berarti nanti tinggal ditambahkan tutor karyanya saja. Kemudian untuk NIM-nya tidak perlu ditambahkan, nanti ditambahkan juga instansinya. Misalnya seperti Ibu Anita tadi disampaikan, Prodi PGSD, FKIP, Universitas Terbuka seperti itu. Dan lalu untuk abstraknya, karena ini kita gunakan bahasa Indonesia, jadi tidak perlu dibuat italik ya Ibu, dibuat tegak saja. Untuk kata kuncinya ini dibuat alfabetis, ya tinggal menggeser posisinya saja. Lalu, nah ini, kita tidak lagi menggunakan bab ya Ibu, jadi tinggal langsung saja judulnya pendahuluan, kemudian dalam pendahuluan itu kita buat satu bagian utuh. Jadi tidak perlu ada subbab seperti ini. Kemudian ya sama seperti ibu-ibu yang lainnya, diharapkan setiap paragraf itu dapat mengambil satu referensi atau mengambil satu rujukan. Nah, karena pasti ada beberapa permasalahan yang sama yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Nah, kemudian, nah ini jika Ibu mengambil referensi yang misalnya Ibu ada rekan sesama guru yang pernah melakukan penelitian di tempat Ibu mengajar sekarang di SDIT Cendekia, Taka, Tanjung Selor misalnya. Nah, Ibu bisa mengutip referensinya, atau misalnya ada satu skripsi atau misalnya ada satu laporan penelitian yang tidak dipublikasi, itu bisa Ibu kutip juga di sini. Atau misalnya Ibu telah melakukan penelitian pendahuluan sebelum melaksanakan PKP ini, itu juga bisa dimasukkan. Nah, kemudian berarti ditambahkan di pendahuluannya ya Pak ya? Ya, betul Ibu, khusus di bagian pendahuluan. Nah, sebetulnya untuk narasi yang Ibu sampaikan ini, saya rasa jika memang itu yang terjadi di lapangan, itu tidak ada masalah. Tapi misalnya untuk pernyataan seperti ini, misalnya seseorang yang terampil berbicara akan mudah dan lancar dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya. Dengan demikian, pendengar akan menangkap isi atau maksud yang disampaikan oleh pembicara. Nah, ide yang Ibu sampaikan di sini, ini harusnya terdapat dalam satu referensi, misalnya dalam satu buku mengenai kemampuan komunikasi anak, atau misalnya kemampuan komunikasi secara umum. Nah, jadi sumber rujukannya itu dapat memperkuat pernyataan atau ide yang Ibu sampaikan. Seumpama saya ngambil yang di tugas 1 kemarin bisa ke Pak? Sangat boleh Bu, karena memang tugas 1 itu rencana memang saya mau ganti, tapi ada ini bilang-bilang, ada saya kan tanya-tanya sama teman-teman kan, bilangnya itu aja enggak apa-apa, ya sudah enggak jadi. Iya Bu, jadi memang tugas 1 dan tugas 2 itu nantinya menjadi ibaratnya menjadi bahan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Iya, itu sering terhubung satu sama lain. Jadi sangat bisa Ibu gunakan lagi. Nah, lanjut di bagian perumusan masalah, ini tidak perlu dibuat subbab ya, sama seperti yang lainnya, tinggal dibuat satu paragraf saja. Bagian tujuan pun sama, kemudian bagian manfaatnya tidak perlu dimasukkan. Lalu untuk kajian pustakanya, nah ini posisinya masih di bagian pendahuluan, namun biasanya untuk urutannya itu kita mulai dari latar belakang dulu, lalu ke kajian pustakanya, teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan tema yang kita ambil, lalu di bagian akhir itu masalah dan tujuan kita melakukan penelitian. Biasanya seperti itu. Memang untuk urutannya agak sedikit diubah dibandingkan dengan laporan PTK atau format makalah seperti biasanya, atau format laporan seperti itu. Nah, untuk kajian pustakanya pun tidak perlu semua. Ibu bisa ambil yang paling relevan atau yang paling mendukung dengan tema atau
gagasan atau misalnya metode yang Ibu pilih, seperti itu. Iya, Pak. Oke. Lalu untuk ini ya, pelaksanaan perbaikan ini istilah lainnya dalam artikel yang kita gunakan itu tinggal diubah menjadi metode penelitiannya. Nah, di sini ada subjeknya, kemudian ada deskripsi. Untuk pelaksanaannya, dalam hal ini pelaksanaannya itu dibuat per siklus. Nah, ini saya ini sudah cukup bagus ya mengambil referensi dari Curve Lewin. Nah, tinggal Ibu cantumkan referensinya, misalnya dalam bukunya Curve ini diterbitkan tahun berapa agar lebih spesifik lagi. Nah, kemudian untuk judul gambarnya ini bisa disesuaikan juga. Nah, lalu ini mengingatkan kembali untuk kutipan tidak langsung, halaman dari referensinya tidak perlu dituliskan, jadi hanya penulis dan tahun terbitnya saja. Oh iya. Nah, kecuali untuk kutipan langsung ya, misalnya kita mengutip sesuai sama persis dengan apa yang ada dalam referensinya, menggunakan tanda petik, dan itu halamannya pun kita cantumkan juga. Nah, ini judul tabel juga bisa disesuaikan. Kemudian ya, untuk kontennya ini memang cukup banyak ya Ibu, ada 30 halaman. Nanti bisa Ibu reduksi lagi, bisa Ibu kurang-kurangi yang sekiranya tidak begitu relevan dengan apa yang ingin Ibu sampaikan atau benang merahnya itu. Ya. Lalu di bagian hasil dari pembahasan, ya ini iya. Oke, saya rasa masih sejauh ini masih sesuai dengan formatnya. Paling ya tadi itu ya Ibu, jika ada data atau teks yang sekiranya tidak begitu penting bisa dihapus saja. Ambil Iya, Pak. ya. Nah, kemudian untuk tabelnya ini diberi judul juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, lalu untuk bagian simpulannya ini dibuat justify rata kiri kanan ya Bu. Tinggal diubah marginnya saja. Nah, kemudian saya rasa ini di bagian simpulan itu hanya menyampaikan kesimpulan akhirnya. Nah, tidak perlu lagi ada alasan yang menyertai apa yang Ibu sampaikan di bagian kesimpulan seperti ini ya. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan persentase minat. Nah, ini bisa disampaikan, bisa juga tidak perlu disampaikan karena di bagian awal misalnya Ibu sampaikan bahwa adanya peningkatan katakanlah minat belajarnya itu terbukti dari hasil penilaian seperti itu. Jadi untuk kontennya, kesimpulan itu kita buat seringkas mungkin, tapi poin pentingnya dapat tersampaikan. Kemudian untuk sarannya, nah ini sudah spesifik ya terhadap siswa, kemudian ya misalnya Ibu ada saran kepada pihak sekolah, kepada guru yang lain, itu bisa disampaikan juga. Dan untuk pustakanya, ini tinggal untuk tahunnya diberi tanda kurung. Lalu, nah ini kebetulan Ibu masih memisahkan jenis referensinya ya, ada yang deskripsi, ada yang dari web, kemudian ini misalnya dari buku. Nah itu untuk karya ilmiah ini dibuat satu bagian saja, tidak perlu dipisah-pisahkan. Iya, Pak. Ya, seperti itu Bu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Silakan barangkali ada pertanyaan. Jadi ini nanti untuk yang tugas ini yang saya kerjakan ini perlu diperbaiki atau mungkin tidak perlu Pak? Untuk perbaikannya, maksudnya seperti ini Bu. Dari tugas 1, 2, dan 3 ini, perbaikannya itu langsung dibuat tugas keempat. Jadi bukan berarti tugas 3 ini harus diperbaiki, nanti dikumpulkan lagi di tugas 3, tidak seperti itu. Iya, berarti langsung disempurnakan di tugasnya 4 ya Pak ya? Betul Bu, seperti itu.
Ya, mungkin itu aja Pak. Nanti bisa tanya-tanya di WA saya kalau ada yang saya tanyakan. Ya, siap Bu. Ya, baik, untuk Bu Tri saya rasa dicukupkan. Terima kasih Ibu. Kita coba lanjut. Ada siapa lagi? Ada Pak Sofyan, Bu Esther, kemudian Pak Islahul, ada Ibu Marta, lalu ada Ibu Miss Pawati. Oh, siapa dulu yang sudah siap? Sofyan, Pak. Pak Sofyan, boleh Pak. Nah, untuk Pak Sofyan ini mungkin judulnya lupa disalin ya Bapak. Nanti bisa dicantumkan saja. Lalu sama seperti yang sebelumnya, untuk gelar pada identitas itu tidak perlu dicantumkan. Dan kebetulan saya pun bukan lulusan pendidikan ya Bapak. Jadi sebetulnya mungkin agak sedikit kurang relevan sharing ilmu dengan Bapak Ibu. Tapi sebisa mungkin saya coba mendalami tentang kependidikannya. Untuk instansi ini sudah sesuai, email pun sudah baik. Lalu untuk abstrak ini dibuat satu paragraf saja ya Bapak. Jadi tidak perlu dipisah seperti ini. Kemudian posisinya pun rata kiri kanan. Lalu untuk kata kuncinya sama, dibuat alfabetis. Kemudian bagian pendahuluannya saya rasa kurang lebih sama dengan ibu-ibu yang lain, tinggal ditambahkan referensi untuk setiap paragrafnya. Sebisa mungkin setiap paragraf itu ada referensinya. Lalu, nah untuk pendahuluannya ini saya anggap masih kurang karena meskipun Bapak menyampaikan latar belakang atau misalnya latar belakang atau alasan Bapak mengambil penelitian ini, saya rasa masih perlu dicantumkan misalnya teori pendukung ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang mendasari apa yang Bapak kerjakan. Kemudian selain itu, ada juga permasalahan yang telah Bapak rumuskan, kemudian tujuan dalam melaksanakan penelitian ini. Nah, lalu untuk metodenya, ini sudah bagus, ada sumber referensinya. Nah, saya rasa ini termasuk bagian ke pustakanya ya Bapak. Jadi ini baiknya nanti disampaikan di bagian pendahuluan saja. Lalu untuk Nah, untuk metodenya, Bapak menggunakan PTK juga nggak Pak? Pakai, Pak. Nah, itu untuk PTK-nya nanti bisa Bapak sampaikan di bagian metode ini. Misalnya PTK-nya itu tercantum dalam modul mata kuliah apa, itu bisa Bapak sampaikan. Lalu untuk, biasanya kan dalam PTK itu ada seperti pembagian masa pelaksanaannya ya, siklus 1, siklus 2, atau prasiklus seperti itu. Itu bisa disajikan juga dalam bagian metode. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, ini bisa dibuat siklus 1, siklus 2, dan ada baiknya Bapak buat pembahasannya itu lebih mendalam lagi, lebih banyak. Meskipun memang yang dibahasnya itu tidak terlalu fokus pada satu variabel, tapi dengan adanya teori atau misalnya temuan pada penelitian lain yang mendukung dengan hasil yang Bapak dapat, itu akan lebih bagus juga. Dan kemudian untuk hasil yang Bapak dapatkan itu lebih baik disajikan dalam bentuk tabel atau gambar, agar nanti bagi para pembaca lebih mudah, informasinya itu lebih mudah dipahami Pak, dibandingkan dalam bentuk narasi. Karena untuk beberapa orang, kadang membaca teks itu, teks yang cukup banyak itu kurang begitu menarik minat, berbeda dengan melihat tabel atau melihat gambar. Nanti bisa ditambahkan saja. Kemudian untuk simpulan dan sarannya ini tidak perlu diberi A simpulan B saran seperti itu ya Bapak, tinggal judulnya saja, misalnya simpulan yang pertama seperti ini, kemudian sarannya juga dibuat misalnya dibuat per poin seperti ini, tidak masalah juga. Nah, lalu untuk daftar pustakanya yaitu masih perlu dilengkapi ya Pak, minimalnya 5 buku dan 5 jurnal. Nah, misalnya Bapak menggunakan referensi yang diambil pada tugas 1 itu sangat boleh, tinggal dimasukkan saja ke sini. Dan
yang Bapak kutip rangkuman atau misalnya narasi-narasi atau informasi yang mendukung penelitian ini yang telah Bapak pisahkan atau telah Bapak olah di tugas 1 itu boleh juga dimasukkan ke sini sebagai data pendukung atau sebagai pemenuhan syarat daftar pustakanya itu, Pak. Ya, silakan Bapak, barangkali ada pertanyaan. Udah aja Pak, itu aja. Untuk filenya nanti bisa dicek di e-learning-nya ya Bapak untuk lebih detailnya. Adapun untuk pelaksanaan pembimbingan karya tulis ilmiahnya nanti bisa kita laksanakan baik itu secara mandiri ataupun secara kelompok di grup WhatsApp. Jadi ya sampai tanggal 25 Juni yang akan datang kita akan lebih sering bertemu mungkin secara virtual ataupun secara secara chatting di WhatsApp karena memang kebutuhan kita untuk melaksanakan atau membuat karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh UT. Seperti itu. Baik, untuk Pak Sofyan, cukup Bapak? Cukup Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, kita coba lanjut. Ada Ibu Mispawati, Bu Esther, Pak Islahul, dan Ibu Marta. Ibu Marta, mungkin Ibu Marta dulu ya. Sudah siap Ibu? Ibu Marta, apakah hadir? Kita coba Bapak Islahul, barangkali Bapak. Mohon maaf Pak, saya rasa saya belum siap Pak. Setelah saya lihat tadi di apa namanya di tugas 3-nya di PT-nya. Nanti insya Allah sambilan saya belajar dan untuk memperbaiki tugas 3. Enggak apa-apa. Ya, ini saya coba banyak. Ya sama-sama Pak. Ini saya coba review saja untuk tugas yang Bapak kumpulkan. Untuk formatnya sudah sesuai ya Bapak. Formatnya mengikuti, namun ini kan saya menyimpulkannya bahwa Bapak mengambil ini di salah satu referensi. Nah, nanti untuk penulisannya bisa Bapak bisa mengikuti format yang ini. Untuk abstraknya, kemudian untuk pendahuluannya dibuat satu bagian seperti ini. Lalu untuk metodenya juga dibuat ya satu bagian. Kemudian, misalnya untuk penggunaan persamaan matematis seperti ini Bapak bisa meniru yang telah Bapak kumpulkan ini ya. Di sana ada referensinya. Lalu, untuk hasilnya nanti pada penelitian atau karya ilmiah yang Bapak tulis bisa dibuat ilustrasinya, bisa dalam bentuk tabel atau grafik atau misalnya gambar. Bagian simpulan ya kurang lebih sama, kemudian pada daftar pustakanya, itu sesuai dengan yang sebelumnya ya Bapak, di tugas 1 Bapak mengumpulkan ada 5 jurnal dan 5 buku seperti itu. Untuk penelitiannya sudah selesai atau masih dalam tahap pengerjaan Bapak? Masih dalam tahap pengerjaan Bapak. Oh ya, baik, mudah-mudahan ya. Bisa kita minta file untuk aturan pembuatannya Pak? Ya Pak, nanti saya coba kirim di grup ya Pak. Mudah-mudahan saya pecah dulu bagian khusus untuk format karyanya seperti apa, untuk pengutipan seperti apa, untuk judul tabel dan gambar seperti apa. Nanti saya coba kirim di grup ya Pak.
Iya Bapak, makasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan penelitiannya sudah selesai sebelum tanggal 20 yang akan datang ya Pak. Karena tanggal pengumpulan karyanya itu tanggal 25. 25 Juni maksudnya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Lalu Ibu Marta, apakah sudah hadir? Atau kita coba lanjut Ibu Esther? Boleh, Pak. Ya, Ibu Esther. Nah, ya, untuk judulnya sama seperti yang lainnya, tinggal dibuat, tinggal disesuaikan. Tinggal disesuaikan yang kapitalnya itu untuk huruf pertama setiap kata. Lalu untuk identitasnya bisa ditambahkan dosen PKP dan tutor karirnya. Dan juga emailnya jangan lupa ya Ibu, nanti disampaikan saja. Untuk abstraknya ini dibuat normal, tidak perlu italik. Lalu untuk kata kuncinya dibuat alfabetis. Kemudian, nah ini ya, ketika kita mengutip artikel atau buku yang ditulis oleh 2 orang, kita gunakan kata hubung ini ya, simbol dan seperti ini, yang seperti yang ke-8 itu. Lalu misalnya Ibu ini menggunakan kutipan tidak langsung, jadi halamannya tidak perlu dicantumkan. Nah, untuk paragraf selanjutnya, nah ini ada baiknya Ibu memberikan referensinya juga, meskipun memang ada beberapa bagian yang tidak terdapat pada artikel lain, misalnya mengenai pembelajaran IPA. Nah, ini kan Ibu sampaikan pembelajaran IPA ini hendaknya menekankan pada pengalaman langsung dengan benda-benda yang nyata atau yang konkret, agar peserta didik mampu mengembangkan kompetensi untuk lebih memahami alam dan lingkungan sekitar. Nah, saya rasa pernyataan ini dapat Ibu temukan pada penelitian yang lain, baik itu dalam buku ataupun dalam artikel ilmiah, dan itu bisa mendukung pernyataan ini. Lalu, nah ini ya, untuk untuk penggunaan titik 2 itu biasanya langsung menempel kepada kata sebelumnya, jadi tidak perlu diberi spasi dulu. Oh ya, maaf, tadi saya ada kendala jaringan. Ya, suara saya masih terdengar ya, Bapak Ibu? Ya, masih jelas, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Untuk Ibu Esther, kita coba lanjut ya. Nah, ada baiknya setiap paragraf itu diberi referensi juga, agar nanti dapat mendukung pernyataan atau narasi yang Ibu sampaikan. Kemudian, untuk tinjauan pustakanya itu atau perangkat teorinya ini bisa dimasukkan ke bagian pendahuluan. Teorinya itu yang paling relevan atau yang paling sesuai dengan tema yang Ibu ambil, dengan permasalahan yang Ibu ambil. Jadi tidak perlu semua yang ada di PTK disampaikan di sini, hanya nanti bisa Ibu seleksi saja. Untuk bagian metode saya rasa tinggal formatnya saja yang dibuat sama, karena ini terlihat ada perbedaan ya. Kemudian jika memang Ibu mengambil PTK itu harusnya ada referensinya ya, misalnya PTK itu termuat dalam modul mata kuliah PTK-nya atau misalnya dalam mata kuliah yang lain. Dan lalu untuk hasilnya, ya untuk kontennya tidak begitu saya soroti, namun nah ini untuk gambarnya ya, untuk judul gambar itu tinggal disesuaikan dengan formatnya, dibuat di kiri atas, misalnya gambar pertama, terus di baris keduanya itu grafik persentase hasil siklus. Nah, seperti itu, siklus 1 misalnya. Nah, kemudian untuk data seperti ini, saya lebih menyarankan dibuat dalam bentuk tabel, Ibu, agar nanti bagi pembaca itu lebih mudah memahaminya. Misalnya di bagian kolom pertama itu, syaratnya, misalnya ini ya, lebih dari MI-nya atau setengah dari skor maksimum minimumnya, kemudian di bagian kolom berikutnya itu hasilnya atau
tergolong termasuk ke kelompok mana, apakah dia sangat baik, cukup, atau misalnya sangat kurang baik seperti itu. Ini hanya untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil analisis yang Ibu lakukan seperti itu. Kemudian, nah ini untuk judul gambar sama seperti tadi ya. Lalu untuk tabel pun sama, formatnya dibuat ke atas, di kiri atas. Nah, untuk bagian pembahasannya, nah ini Ibu mengambil salah satu kutipan, saya rasa sudah bagus, tinggal nanti disesuaikan saja. Kutipannya ini jangan lupa ditentukan di daftar pustakanya. Kemudian untuk kutipan tidak langsung, seperti yang kita bahas di web sebelumnya, tidak perlu mencantumkan halaman, tinggal nama penulis dan tahun terbitnya saja. Lalu, nah ini untuk bagian alineanya, disamakan saja Ibu, ini kurang lebih 1 tab, yang ini terlihat ada 2 tab. Jadi nanti dibuat sama saja, atau mungkin nanti bisa saya coba cek template karya ilmiah atau template tugas 3 yang ada di Google Drive-nya. Saya coba cek lagi yang itu. Nah, kemudian ini terlihat ada perbedaan spacing ya, yang atas mungkin ini 115 atau 1,5, yang bawahnya terlihat single. Jadi nanti untuk spacing setiap barisnya itu disamakan saja. Nah, untuk pustakanya tinggal dilengkapi ya, minimalnya 5 jurnal dan 5 buku, seperti itu. Permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan Ibu. Yang panduan itu lihat di e-learning atau soalnya kita lihat-lihat bukan ada. Yang di e-learning-nya ya, Ibu. Untuk panduannya, kita gunakan yang ada di link Google Drive yang ada di deskripsi. Oh iya Pak, oh, iya, terima kasih. Yang di e-learning itu masih belum update. Jadi kita gunakan yang terbaru yang ada di Google Drive saja. Ya, barangkali ada pertanyaan lain Ibu Esther, silakan. Tadi Bapak sampaikan yang ini kan yang diambil dari PTK. Ya. Cuman kan tuh yang waktu lalu tugas PTK cuma dikirim di dosen, nggak di-upload. Jadi nggak ada referensinya. Oh iya Bu. Jadi untuk tugas PTK-nya itu, saya rasa ada beberapa teks atau beberapa narasi yang memungkinkan untuk mencari referensinya. Misalnya untuk di bagian latar belakang, nah seperti ini ya. Itu saya rasa ada untuk setiap pernyataan yang Ibu sampaikan itu saya rasa sih pasti ada termuat dalam beberapa referensi. Tinggal nanti Ibu coba ambil kata kuncinya, misalnya mengenai peran guru dalam pembelajaran. Itu kan pasti nanti ada beberapa sumber referensi atau literatur yang membahas tentang itu. Nah, Ibu ambil yang paling sesuai dengan apa yang Ibu cantumkan di draft ini, itu bisa menambah referensi yang nanti Ibu gunakan. Ya, ibaratnya itu hanya sebagai pelengkap referensi yang disyaratkan seperti itu. Dan memang secara akademis baiknya setiap pernyataan yang sifatnya data empiris atau suatu konsep, bisa juga suatu teori, itu diberikan suatu rujukannya, kecuali memang kalimat atau misalnya pernyataan yang sifatnya argumen, dan itu masih kurang begitu
dikehendaki atau kurang relevan, kurang kuat statusnya dalam artikel ilmiah. Nah, jadi memang agak sedikit merepotkan kita mencari referensi yang sesuai dengan tema yang kita ambil, tapi memang seperti itulah aturannya, Ibu. Jadi mau nggak mau nanti kita bisa coba cari bersama lah beberapa referensi yang mendukung atau yang sejalan dengan pernyataan yang Ibu sampaikan pada misalnya bagian pendahuluan atau pada bagian metode, bisa juga pada bagian hasil yang didapat, seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Saya coba lanjut. Ibu Marta, apakah sudah hadir, Ibu? Ibu Martayana. Oh ya, untuk Ibu Tiani dan Ibu Rusma, kebetulan tugas 3-nya belum terupload di e-learning. Jadi nanti Ibu bisa langsung mengerjakan di tugas 4-nya saja. Dan adapun jika memang dirasa perlu perbaikan sebelum mengupload ke tugas 4, itu bisa disampaikan ke WhatsApp saya saja. Tapi jika Ibu memang langsung mengirimkan ke tugas 4 itu pun tidak masalah sebetulnya. Karena nanti di tugas 4 kita akan mendapatkan review langsung melalui Turnitin. Ya, saya coba cek dulu apakah sudah normal. Ya, ternyata mungkin beberapa referensi tidak bisa di-share ya. Atau saya coba login dulu. Ini sebagai gambaran nanti di tugas 4 yang akan Bapak Ibu temui. Ya, mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum mengirimkan tugas 4, Bapak Ibu diminta untuk mengirimkan judul, abstrak, dan kata kunci pada artikel final. Nah, mudah-mudahan ini masih bisa diubah lagi. Karena untuk semester sebelumnya biasanya itu agak bersifat final, sehingga sulit untuk diperbaiki. Nah, ini salah satu contohnya saya ambil dari... Mohon maaf tanya Pak, yang ya. maksud diperbaiki itu maksudnya bagaimana Pak? Setelah diupload di e-learningnya Bu. Ya. Jadi untuk kasus pada semester sebelumnya, ketika mahasiswa sudah menginput judul, abstrak, dan kata kuncinya, ketika ingin melakukan perubahan itu tidak bisa lagi Bu, karena sudah terkunci oleh sistem. Nah, namun untuk semester ini saya masih tahu, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki Bu, karena khawatirnya setelah melakukan beberapa upload ke tugas 4 itu masih masih berlaku atau ada perbaikan susulan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, ada mahasiswa lain pada ilmiah yang telah mengumpulkan tugas 4. Contohnya seperti ini. Ini kita menggunakan software
pihak ketiga, Turnitin. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar atau mengenal software ini atau provider ini. Nah, ini salah satu karya ilmiah milik Bu Vita, kebetulan mahasiswa di zona 1 WIB. Bapak Ibu ada di zona 3, jadi kita coba melihat salah satu hasil yang akan Bapak Ibu alami juga di tugas 4 nanti. Nah, misalnya seperti ini ada tandanya 1 ini maksudnya bagian yang sama dengan referensi di nomor 1. Kemudian ini formatnya masih perlu diperbaiki juga. Contohnya di bagian abstrak, nah ini ada keterangan juga diberi highlight, ini sesuai dengan referensi di 12. Kemudian yang ini di bagian 15. Nah, untuk referensi yang dimaksud itu ada di bagian bawah. Kita coba cek. Grafik. Oh ya, sudah mentok ya. Nah, ini sumber-sumber atau database yang menandakan bagian-bagian mana yang sama persis atau ada bagian kemiripannya. Misalnya pada situs ini id123doc.com ternyata ada kemiripan teksnya. Misalnya dalam artikel ini penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan parameter lainnya. Nah, kemudian ya ini tingkat kemiripannya 9% dari total yang ada dalam artikelnya. Kemudian pada ini yang selanjutnya pada script.com. Nah, sebetulnya hal-hal ini adalah hal-hal yang biasa karena beberapa teks yang kita kutip itu kan ibaratnya tidak semuanya harus berbeda. Jadi ada beberapa hal yang dianggap sama persis. Nah, kecuali seperti ini. Ini ada satu bagian penuh, kurang lebih satu paragraf, ini sama persis. Nah, hal ini yang nantinya akan kita hindari. Ada beberapa teks yang akan kita ubah, yang akan kita parafrasekan sehingga tidak sama persis seperti ini. Karena ini jika pendapat atau bahasa yang sering digunakan oleh reviewer artikel, ini kita anggap hasilnya jelek ya, tidak bagus karena terlihat satu blok ini sama persis dengan referensi atau sama persis dengan sumber kutipannya. Nah, contoh lainnya, misal yang persentasenya kecil, misalnya dari e-jurnal Unikama. Nah, kebetulan yang e-jurnal ini salah satu referensi yang disyaratkan oleh UT-nya, karena memang kita meminta untuk mencantumkan referensi dari jurnal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dapat melihat hasilnya seperti ini ketika Bapak Ibu mengumpulkan tugas 4. Jadi secara mandiri pun Bapak Ibu bisa mengetahui bagian mana yang perlu direvisi, perlu diubah diksinya, perlu diubah kalimatnya sehingga tidak sama persis dengan referensi atau database. Nah, seperti ini. Misalnya ini dalam satu kalimat, berdasarkan konsepsi di atas, pengertian hasil belajar dapat disimpulkan sebagai perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu interaksi dalam belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, baik berkenaan dengan aspek kognitif, psikomotor maupun afektif. Nah, dalam satu kalimat ini, misalnya Ibu temui
diberi tanda seperti ini ya, ada ada warnanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ubah kalimatnya, tidak sama persis dengan ini, tapi maknanya tetap mengacu ke arah sana, seperti itu. Nah, itu gambaran untuk tugas 4 nanti. Jadi Bapak Ibu selain dari umpan balik yang akan Bapak Ibu dapatkan di web ke-4 yang akan datang, Bapak Ibu pun bisa mengoreksi atau melakukan revisi secara mandiri, khususnya untuk similarities atau kesamaan dengan referensi yang terdapat di database. Ya, barangkali untuk tugas 4, gambaran tugas 4-nya itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan barangkali dari Bapak Ibu? Ya, ada kabar juga dari Ibu Marta bahwa Ibu Marta sedang berkegiatan, jadi mungkin belum bisa kita bahas. Juga untuk yang lainnya ada terkendala sinyal, juga untuk Ibu Rusma dan Ibu Tiani nanti bisa menyusul di tugas ke-4 saja ya Ibu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk tutorial web ketiga kali ini kita cukupkan sekian. Lalu jika ada pertanyaan menyusul, seperti biasa bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau bisa chat personal ke saya ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti saya usahakan menanggapi secepat mungkin. Dan ya, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memprioritaskan waktunya mengikuti tutorial web kali ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kemudahan dalam melaksanakan tutorial online untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Ya, saya sampaikan mohon maaf apabila ada beberapa kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, kemudian adanya kesalahan yang saya sampaikan, baik itu ketidaksesuaian dengan tutor dari teman-teman Bapak Ibu ataupun ketidaksesuaian dengan pedoman yang seharusnya kita ikuti bersama. Untuk itu, ya saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu, Bapak. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم